Nah, hanya saja ada beberapa kondisi tertentu yang menyebabkan haid ini nggak datang-datang juga. Bahkan ada yang bahkan sampai 1 tahun. Nah, kalau kita tidak menyarankan Sobat DRV untuk menunggu sampai 1 tahun tidak haid, karena ini pasti udah ada gangguan hormon. Jadi tips and tricksnya untuk Sobat DRV yang ingin menggunakan kontrasepsi, step pertama, haid menjadi tidak teratur setelah penggunaan kontrasepsi. Kenapa gitu ya? Sekarang pertanyaannya adalah kontrasepsi mana yang membuat haid menjadi tidak teratur gitu ya? Karena kontrasepsi ini kan banyak. Ya tentu saja kalau kita lihat dari garis besar, kontrasepsi ini hanya terbagi 2 sebenarnya, yang ada hormonnya atau yang tidak ada hormon. Nah, pada umumnya yang mengganggu durasi, siklus haid, pola haid itu adalah kontrasepsi yang mengandung 1 jenis hormon. Contoh itu adalah kontrasepsi suntik yang 3 bulan sekali dan implan atau kita sering sebut dengan susuk. Nah, karena dia hanya mengandung 1 jenis hormon saja, tentunya ini akan mengintervensi hormon yang normalnya ada di tubuh kita. Untuk mencapai suatu siklus haid yang normal, kita butuh 2 kombinasi hormon, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Nah, kalau salah satu kita ganggu atau kita lakukan intervensi, sudah bisa dipastikan bahwa haid akan berubah, baik itu siklusnya, polanya, ataupun durasinya. Jadi sebenarnya kalau ditanya, kalau saya jadi sering ngeflag terus nih dok, ya gimana gitu ya. Nah, di awal penggunaan kontrasepsi jenis seperti tadi yang saya sebutkan, memang ada waktu di mana kita menunggu, masa periode adaptasi namanya. Jadi karena kita memasukkan suatu hormon yang baru ke tubuh kita, tentunya tubuh kita yang tadinya mengenali hormon yang normal, karena kita intervensi, ada perubahan-perubahan atau penyesuaian-penyesuaian yang akan dilakukan oleh tubuh kita. Ya, sehingga ada dampaknya, ada efek sampingnya. Tapi nanti seiring dengan waktu di mana sudah mulai terjadi penyesuaian, adaptasi tubuh terhadap hormon yang kita masukkan dari luar, nanti lama-lama flek itu akan berhenti. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya kita nggak haid sama sekali. Ya kan ada banyak pertanyaan, kok semenjak saya pakai KB suntik atau pakai implan, saya nggak haid dok gitu ya. Memang efek kerja dari kontrasepsi tersebut membuat kita tidak haid. Tapi sebenarnya Sobat DRV nggak perlu khawatir. Kan banyak tuh ya dari omongan-omongan di luar gitu ya, bahwa kalau nggak haid, darah kotornya nggak keluar gitu ya. Nah ini adalah persepsi yang salah ya. Jadi darah haidnya bukan nggak keluar, tapi memang tidak diproduksi. Jadi jangan khawatir, dan kayaknya sudah tidak masanya lagi kalau kita bilang bahwa darah haid itu adalah darah kotor. Karena sebenarnya darah itu adalah hasil dari luruhan dinding rahim kita. Dan rahim kita steril loh, bersih. Jadi itu bukan darah kotor. Jadi kalau ada yang bilang darah kotornya nggak keluar, itu sama sekali hoax. Itu nggak benar. Jadi darah haid memang tidak diproduksi karena kita sedang mengintervensi hormon yang sesungguhnya. Jadi kalau ditanya, berarti saya cocok dong dok? Atau nggak cocok dong pakai ini gitu ya. Jadi kalau kita bicara cocok dan tidak cocok dengan kontrasepsi, tergantung. Karena batasan cocok dan tidak cocok ini adalah di batas toleransi kita. Karena pasti ada efek samping dari apa yang kita pakai. Hanya saja kita mampu nggak menoleransi efek samping yang ditimbulkan. Kalau kita rasa efek samping yang ditimbulkan kita tidak bisa tolerir, kita tidak bisa toleransi, nah di situ kita bisa bilang, oh ini nggak cocok buat saya. Nah tentunya saja
ini harus mendapat pendampingan dari spesialisnya. Benar nggak ini tidak cocok? Atau memang hanya karena baru fase awal pemakaian, jadi masih beradaptasi? Atau memang benar-benar tidak cocok, menimbulkan gangguan yang signifikan, sehingga dokternya akan bilang, oke Bu, kayaknya ini memang nggak bisa Ibu pakai, kita cari solusi lain. Jadi sebenarnya jenis kontrasepsi itu banyak, sehingga kalau ada keluhan, apalagi mengenai ketidakteraturan haid, konsultasikan dulu dengan dokter kandungannya supaya paham, supaya tahu bahwa sebenarnya ini aman-aman saja atau memang dokter akan membantu Sobat DRV untuk mencari alternatif kontrasepsi lain untuk digunakan supaya kehamilan bisa dicegah. Karena tentu saja kenapa kita berniat menggunakan kontrasepsi, karena memang kita secara fisik, secara mental memang belum siap untuk hamil. Jadi jangan sampai hanya gara-gara kita berasumsi bahwa kita tidak cocok memakai kontrasepsi ini, kita lepas dan kemudian kita hamil, dan itu malah membuat pasangan bahkan ibu-ibu menjadi lebih stres gitu ya. Nah, kalau ditanya ini saya keluarnya terus-menerus, nah itu ya tadi saya sempat singgung bahwa coba konsultasikan dulu dengan dokternya, udah berapa lama nih gitu ya. Dengan batasan waktu tertentu, biasanya kita pakai 3 bulan sih Sobat DRV. Kalau dalam waktu lebih dari 3 bulan masih keluar darah terus, sebaiknya konsultasi dengan dokter kandungannya untuk diperiksa. Karena keluarnya darah dari jalan lahir bukan hanya tentang istilahnya bukan melulu karena efek kontrasepsi. Bisa aja ada penyakit lain. Contoh yang paling sering kita temui itu misalnya polip ya. Polip pada mulut rahim atau polip serviks. Nah, ini juga sering menyebabkan timbulnya bercak-bercak atau keluarnya darah yang terus-menerus dari jalan lahir. Sedikit-sedikit memang, tapi cukup mengganggu karena keluarnya setiap hari. Jadi memang harus dipastikan lagi apakah memang pendarahan yang dialami setiap hari ini adalah dampak dari si kontrasepsinya atau memang ada penyakit lain. Ada yang bertanya, "Dok, kalau saya belum haid nih gitu ya, setelah melahirkan, ini emang karena efek melahirkan atau karena saya menyusui gitu ya, atau karena apa gitu." Nah, jadi kita harus lihat secara teori disebutkan jika kita menyusui eksklusif, dalam arti eksklusif ini 6 bulan pertama pasca melahirkan, di mana kita benar-benar murni hanya menyusui. Jadi full, setiap 2 jam sekali kita menyusui. Ini yang disebut dengan ASI eksklusif. Secara teori disebutkan bahwa haid akan tertunda selama 6 bulan. Hanya saja pada kenyataannya di lapangan tidak seperti itu gitu ya. Nah, ini perlu hati-hati, makanya kita sering bilang ke pasien, jangan percaya penuh atau benar-benar mengandalkan kontrasepsi alami dengan menyusui eksklusif. Karena justru banyak yang sering kebobolannya itu di 4 bulan sampai ke 6 bulan pasca melahirkan. Jadi baru lahiran 5 bulan nih udah hamil lagi gitu ya. Padahal belum dapat haid. Nah, ini juga harus hati-hati. Nah, kemudian kalau kita sudah mulai intervensi misalnya dengan empasi, bayi kita sudah mulai belajar makan, otomatis ASI kita sudah nggak eksklusif lagi. Kemungkinan besar haid akan resume atau akan kembali lagi. Nah, hanya saja ada beberapa kondisi tertentu yang menyebabkan haid ini nggak datang-datang juga. Bahkan ada yang bahkan sampai 1 tahun. Nah, kalau kita tidak menyarankan Sobat DRV untuk menunggu sampai 1 tahun tidak haid, karena ini pasti udah ada gangguan hormon. Jadi kita harus induksi atau kita harus stimulasi supaya Sobat DRV pasca melahirkan sudah haid lagi dengan normal. Menghentikan kontrasepsi yang isinya hanya salah satu tadi yaitu progesteron, contoh KB suntik dan implan. Ya, kita stop. Memang butuh waktu, kembali lagi butuh waktu untuk tubuh kita berproses, beradaptasi untuk bisa kembali lagi ke hormon yang sebelumnya. Nah, kalau untuk kontrasepsi yang suntik 3 bulan, ini memang butuh waktu yang lebih lama.
Ya, datanya bahkan disebutkan bisa sampai 1 tahun pasca kita berhenti suntik KB yang 3 bulan, baru haidnya bisa normal lagi. Ada yang paling cepat melaporkan haidnya bisa kembali normal lagi setelah 6 bulan berhenti menggunakan KB suntik yang 3 bulan. Kalau kita ingin lebih cepat, sebenarnya kita bisa menggunakan kontrasepsi metode yang pil kombinasi 2 hormon. Karena seperti yang sebelumnya saya sudah jelaskan, karena hormon normal alami kita adalah terdiri dari 2, estrogen dan progesteron, tentunya dengan menggunakan pil kontrasepsi yang mengandung 2 hormon ini, maka haid kita akan kembali normal lagi. Setiap bulan kita akan mengalami yang namanya menstruasi. Jadi, jika Sobat DRV ingin segera mungkin mengembalikan siklus haidnya ke yang normal, mungkin setelah suntik kontrasepsi yang 3 bulan, Sobat DRV bisa ganti dulu dengan menggunakan pil hormon kombinasi. Ya, jadi tips and tricksnya untuk Sobat DRV yang ingin menggunakan kontrasepsi, step pertama tentukan dulu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan usia, jarak kehamilan yang ingin dicapai mau berapa lama. Ini adalah pertimbangan-pertimbangan yang harus di-list terlebih dahulu sebelum kita memilih jenis kontrasepsi yang diingini. Kontrasepsi sendiri bisa yang hormonal maupun non-hormonal. Kalau kita bicara non-hormonal, sudah pasti tidak akan mengganggu siklus hormon alami kita, sehingga haid akan tetap lancar seperti sedia kala, seperti normalnya, seperti alaminya gitu ya. Kalau kita memilih kontrasepsi yang mengandung hormon, kita pastikan karena hormon kita adalah kombinasi dari 2 hormon, yaitu hormon estrogen dan progesteron, sehingga untuk mendapatkan siklus haid yang tetap normal, maka jenis kontrasepsi yang kita pilih adalah pil KB yang memang mengandung 2 hormon tadi. Itu tipsnya. Nah, kemudian tips yang berikutnya adalah jangka waktu. Kalau memang kita ingin jangka waktu yang panjang, tidak mau mengganggu siklus haid, pilihlah IUD atau orang kenalnya dengan istilah spiral. Itu bisa berlangsung selama 5 tahun. Jadi tanpa mengganggu siklus haid, jangka waktu proteksinya cukup panjang 5 tahun, nanti bisa setelah 5 tahun kita ganti. Kalau mamis tidak cocok misalnya, takut dengan menggunakan spiral, bisa kita menggunakan pil kontrasepsi kombinasi tadi. Hanya saja semua punya plus minusnya. Kalau dengan pil kontrasepsi, ya Sobat DRV pasti harus minum setiap hari dan gak boleh lupa. Kalau lupa, resiko kebobolan hamilnya juga tinggi. Ya, sementara kalau Sobat DRV memilih menggunakan kontrasepsi yang isinya hanya mengandung 1 hormon saja, yakni progesteron yang tadi sudah kita bahas, sudah pasti konsekuensinya haid tidak akan teratur. Jadi kembali ke Sobat DRV, sesuai kebutuhan Sobat DRV, mana yang Sobat DRV akan pilih. Salam sehat selalu dari saya, sampai bertemu lagi di sesi berikutnya.